Tarif dulu, Greenland belakangan. Cara Trump menekan Eropa. Jadi guys, awal 2026 Donald Trump itu mulai memainkan kartu pertamanya soal Greenland ini. Jadi bukan bicara perang, bukan diplomasi yang panjang, tapi melalui tarif dagang. Amerika Serikat telah melancarkan serangan ekonomi terhadap negara-negara yang mendukung Greenland dan menentang rencana Trump untuk menguasainya. Kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Rencana gila Donald Trump dan juga Amerika Serikat untuk mengakuisisi atau menginvasi Greenland rupanya sudah tak lagi terbendung. Terbaru teman-teman, ini Donald Trump sampai mengancam seluruh negara-negara yang menolak rencana Trump untuk menganeksasi atau yang mencaplok Greenland. Ini nggak main-main teman-teman. Tambahan tarif perdagangan antara 10 hingga 25% pun dijatuhkan. Kemarin sudah ketok palu bahwa Donald Trump menaikkan 10% tarif kepada sejumlah negara-negara Eropa yang menolak rencana Donald Trump untuk mencaplok Greenland. Dan rupa-rupanya setelah saya teliti, ini juga berlaku kepada Indonesia dan negara-negara di Asia yang menolak rencana Amerika Serikat untuk menginvasi Greenland. Kita tahu teman-teman, ya ini Donald Trump memang ingin jadi diktator sepertinya. Dirinya sudah tidak cukup, sudah tidak puas untuk jadi presiden, ingin jadi diktator pertama Amerika mungkin. Nah karena itu ini harus dilawan. Gak main-main loh teman-teman. Pertama, Venezuela sudah dicaplok. Sekarang mau Greenland. Mungkin saja nanti Indonesia juga bakal jadi target selanjutnya. Kan Indonesia secara logika adalah negara kaya raya. Apakah kita akan membiarkan tanah air kita diambil, dicuri? Tidak kan? Begitu juga dengan Greenland. Kalau misalnya kita membiarkan Greenland, teman-teman, diambil alih secara paksa dari Denmark, maka boleh jadi perang dunia ketiga akan meletus. Dan yang rugi ya seluruh dunia. Nah kita bakal tengok dulu bagaimana perlawanan. Teman-teman ini ditegaskan. Indonesia menolak keras rencana Donald Trump untuk teman-teman menginvasi Greenland dan juga Venezuela. Bagaimana respon dari negara-negara Eropa? Apakah setuju ataupun tidak? Dan siapa saja yang bakal langsung kena sanksi? Apakah Indonesia juga kecipratan kenaikan sanksi perdagangan? Kita simak teman-teman di informasi berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kemarahan para pemimpin Eropa setelah mengumumkan kebijakan tarif baru yang dikaitkan dengan ambisinya menguasai Greenland. Kebijakan tersebut menyasar negara-negara Eropa yang menentang upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland. Melalui platform Truth Social, Donald Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan tarif impor sebesar 10% terhadap barang dari 8 negara Eropa. Negara-negara tersebut antara lain Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Kebijakan tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari 2026. Donald Trump juga menyatakan tarif itu akan meningkat menjadi 25% jika Amerika Serikat gagal menguasai Greenland. Langkah ini dilakukan di tengah sikap bersama negara Eropa yang mendukung Denmark. Negara-negara tersebut menilai keamanan kawasan Arktik merupakan tanggung jawab bersama dalam kerangka pertahanan NATO. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk tetap bersatu dalam menjaga kedaulatan. Ia menilai kebijakan tarif tersebut berpotensi merusak hubungan transatlantik dan memicu penurunan hubungan yang beresiko. Ursula von der Leyen menegaskan Uni Eropa akan tetap terkoordinasi dan berkomitmen menjunjung kedaulatan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut langkah penerapan tarif terhadap sekutu sebagai kebijakan yang keliru. Ia menilai penerapan tarif dalam konteks keamanan kolektif NATO tidak dapat dibenarkan. Menanggapi langkah ini, Inggris akan membahas langsung masalah dengan pemerintahan Amerika Serikat.
Presiden Perancis Emmanuel Macron menegaskan Perancis tidak akan terpengaruh oleh tekanan dalam bentuk apapun. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan Swedia tidak akan menerima tekanan dalam bentuk kebijakan tarif. Ia menyebutkan Swedia sedang melakukan diskusi intensif dengan negara Uni Eropa lain seperti Norwegia dan Inggris untuk merumuskan respon bersama. Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyampaikan Uni Eropa akan selalu membela hukum internasional dan keutuhan wilayah anggotanya. Tak ketinggalan, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyampaikan ancaman tarif itu datang sebagai kejutan. Anggota Parlemen Eropa asal Jerman, Manfred Weber menilai langkah Donald Trump menimbulkan pertanyaan serius terhadap kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Brussels dan Washington telah mencapai kesepakatan tarif 15% untuk barang Uni Eropa. Kesepakatan itu juga memberikan akses tarif 0% bagi produk-produk tertentu dari Amerika Serikat. Namun, Manfred Weber menyatakan persetujuan kesepakatan itu dinilai tidak mungkin dilakukan pada tahap ini. Ia menilai tarif 0% untuk produk Amerika Serikat perlu ditangguhkan. Donald Trump selama ini dikenal kerap mengancam penerapan tarif dagang untuk mendorong negara lain menyelaraskan kebijakan mereka dengan kepentingan Gedung Putih. Pengumuman ini dinilai sebagai peningkatan signifikan dalam upaya Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland. Hingga saat ini, belum diketahui apa yang secara langsung memicu pengumuman tarif tersebut. Di kalangan diplomatik dan politik Washington, langkah ini dinilai sebagai skenario terbaik bagi Denmark dan sekutu Eropanya. Sebab kebijakan itu dapat menunda keputusan atau eskalasi lanjutan Tarif dulu, Greenland belakangan. Cara Trump menekan Eropa. Jadi guys, awal 2026 Donald Trump itu mulai memainkan kartu pertamanya soal Greenland ini. Jadi bukan bicara perang, bukan diplomasi yang panjang, tapi melalui tarif dagang. Tanggal 17 Januari 2026 Amerika Serikat mengumumkan tarif ke 8 negara Eropa anggota NATO. Nah, skemanya kelihatan sederhana guys, 10% mulai 1 Februari, nanti naik jadi 25% per Juni. Awalnya terdengar seperti kebijakan ekonomi biasa ya guys. Sampai Trump menambahkan satu syarat lagi. Tarif hanya dicabut kalau Amerika Serikat diizinkan membeli Greenland sepenuhnya. Nah, di situ langsung kelihatan arahnya ini kemana. Jadi ini bukan soal dagang doang, ini adalah alat untuk menekan. Kenapa ini serius buat Eropa? Karena negara-negara ini sangat tergantung pada pasar Amerika. Begitu tarif masuk, produk mereka langsung kalah harga. Margin mereka tergerus, pesanan menurun, tekanan dari industri dan eksportir langsung muncul. Dan targetnya bukan acak guys. Ternyata ada 8 negara ini adalah negara yang selama ini terlibat aktif menjaga Greenland lewat Operation Arctic Endurance. Nah, ini artinya jelas banget. Negara yang menjaga Greenland adalah negara yang ekonominya ditekan lebih dulu. Strateginya sederhana, tapi ini pasti efektif. Membuat penolakan pembelian Greenland jadi mahal banget secara ekonomi buat ke-8 negara ini. Kalau tarifnya jalan terus, tekanan di dalam negeri Eropa itu makin besar. Kalau mereka mulai buka ruang untuk bicara soal Greenland, tarifnya bisa dicabut. Jadi guys, ini bukan perang senjata ya, ini perang ketahanan ekonomi. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu, siapa yang lebih kuat menahan tekanan? Eropa atau strategi tarifnya Trump? Bagaimana menurut pendapat kalian? Ditulis di kolom komentar. Kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta-minta. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta
kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 25% terhadap 8 negara anggota NATO di Eropa. Kebijakan ini menyusul penolakan negara-negara tersebut atas rencana Trump untuk mencaplok Greenland. Tarif tersebut dikenakan pada produk-produk asal Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Trump menegaskan kebijakan ini akan tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan penuh terkait Greenland. Trump menilai penguasaan Greenland dinilai penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat, termasuk untuk menghadapi pengaruh Rusia dan Cina di kawasan Arktik. Klaim tersebut dibantah oleh berbagai pihak, termasuk otoritas regional dan negara-negara terkait. Meski tekanan ekonomi meningkat, Denmark dan pemerintah Greenland menegaskan masa depan wilayah itu hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya. Amerika Serikat telah melancarkan serangan ekonomi terhadap negara-negara yang mendukung Greenland dan menentang rencana Trump untuk menguasainya. Tapi sebelum ke pembahasannya, saya minta kepada teman-teman untuk like dan follow terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat untuk membahas info seputar dunia lainnya. Terima kasih. Ya, Trump telah mengumumkan bahwa negara manapun yang menentang rencananya untuk memasukkan Greenland ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif tinggi. Trump mengatakan bahwa Greenland bukan lagi sekadar pulau kecil, tetapi kini telah menjadi isu penting bagi keamanan nasional Amerika. Menurutnya, jika Amerika Serikat tidak menguasai Greenland, maka Rusia dan China pada akhirnya akan menguasainya. Setelah ancaman Trump ini, Prancis, Jerman, Inggris, Norwegia, Swedia, dan negara-negara Eropa lainnya telah mengumumkan dukungan penuh mereka untuk Greenland dan juga menyatakan akan mengirimkan pasukan mereka ke Greenland. Sementara itu, Rusia dan China juga tidak tinggal diam dalam masalah ini. Kedua kekuatan tersebut tampaknya memberikan dukungan diplomatik dan politik kepada negara-negara Eropa, sehingga perselisihan ini tampaknya mengarah pada perang global. Trump tetap teguh pada pendiriannya. Dia dengan jelas mengatakan bahwa tidak akan ada kompromi kecuali Greenland dimasukkan ke Amerika Serikat. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kebuntuan ini akan berakhir? Akankah sikap keras kepala Trump membuahkan hasil? Atau akankah tekanan Eropa berhasil menghentikan Trump? Bagaimana menurut Anda? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Emmanuel, you know Emmanuel Macron. I love the French accent. Emmanuel. They said, listen, you're going to have to raise your prices a little bit because we're paying 14 times more than you. Emmanuel goes, no. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%. The answer is no. We're not going to double our drug prices. Not for you or anybody else. I said, yes, you are, 100%. We are not going to do it. No, you don't understand. 100%. You're going to do it and you're going to like it. I said, okay, here's the story, Manuel. If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average 3.2 minutes, they were all saying we would be honored to quadruple our drug prices. Ya, teman-teman, sudah kita simak informasi terkait rencana Donald Trump untuk mencaplok Greenland. Tak cuma Greenland, teman-teman, tapi juga Venezuela. Kalau misalnya Venezuela memang sudah berhasil dicaplok, bahkan ini si Trump itu sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara dari Venezuela. Nah, mungkin yang belum itu ya Greenland. Ini tentu adalah sebuah ancaman ironi bagi NATO yang dulu disebut-sebut sebagai penyelamat Amerika itu, tapi sekarang malah jadi ancaman. Nah,
Eropa memang terlalu bergantung, teman-teman, terlalu bergantung dengan Amerika dan lupa untuk memperkuat diri sendiri. Sehingga ya sangat-sangat lemah Amerika sekarang itu. Ditambah dengan ancaman tarif 10 hingga 25% bakal makin memperberat situasi Eropa. Ditambah embargo ekonomi yang dilakukan oleh Rusia kepada sejumlah negara Eropa, tentu ini bakal mempersulit Eropa untuk bisa mempertahankan hegemoni kekuatan atau kontrol ekonomi dunia. Nah, balik lagi nih ke Indonesia, teman-teman. Negara kita tercinta juga harusnya berperan aktif untuk jadi juru damai. Jangan sampai Indonesia hanya wait and see melihat situasi makin kacau dan di luar kendali. Karena kalau misalnya sudah perang meletus, teman-teman, Cina juga nggak akan tinggal diam. Itu Cina sudah berambisi untuk menaneksasi atau menginvasi Taiwan. Nah, ada juga perang antara Thailand ya teman-teman dan juga negara-negara tetangganya kemarin Myanmar kalau nggak salah itu juga terus berperang. Indonesia juga harus berperan aktif teman-teman di dalam perdamaian dunia karena kalau perang dunia ketiga itu pecah, bukan cuma negara-negara yang bertikai yang bakal kena imbasnya. Indonesia juga bakal kena batunya teman-teman. Apalagi amit-amit, aduh ini amit-amit kalau misalnya perang nuklir sudah meletus. Itu Jakarta, negara-negara besar, ya kota-kota besar di seluruh dunia juga bakal jadi target penghancuran massal dunia. Salah satunya ya kalau misalnya kita lihat kan di Indonesia ada beberapa kota besar ya. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya. Informasinya kota-kota paling besar di dunia itu sudah kena jatah 1 sampai 2 nuklir. Itu memang baru teori konspirasi tapi ya amit-amit ya, amit-amit teman-teman. Nah gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.